Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendati Ramadhani dengan NIM 240901111. Sistem yang saya buat adalah sistem pengelolaan data siswa. Langsung saja. Sistem ini dibangun sebagai tulang punggung digital bagi institusi pendidikan dalam mengelola informasi siswa secara terintegrasi melalui satu platform pengguna dari berbagai peran, admin, guru, hingga siswa, dapat berinteraksi dengan data yang relevan, mempercepat proses administratif, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan. Desain sistem. Yang identifikasi aktor. Yang pertama, admin. Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Tugas dan wewenangnya meliputi login, mendapatkan data baru, melihat dan mencari siswa, mengedit siswa, menghapus data siswa yang tidak diperlukan, mengelola pengguna lain jika sistem dikembangkan lebih lanjut. Guru memiliki hak akses terbatas dibanding admin, namun memiliki peran penting dalam proses pengelolaan data siswa. Tugas antara lain login ke dalam sistem, menambahkan data, melihat dan mencari, mengedit dan menghapus. Untuk perbedaannya, kalau guru itu yang menginput, tapi admin bisa menginput, tapi itu bukan tugasnya admin. Kayak gitu perbedaannya, Pak. Use case. Use case-nya seperti ini. Login, aktornya guru, admin. Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password. Logout, admin dan guru. Tambah siswa, admin dan guru juga bisa. Lihat data siswa, admin guru. Edit data siswa, admin guru. Hapus data siswa, admin dan guru. Nah, deskripsinya, admin dapat login, guru juga. Semuanya sama. Activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas admin dan guru dalam sistem pengelolaan data siswa. Kedua aktor memulai dengan login ke dalam sistem, kemudian memilih menu untuk melakukan aksi seperti menambah atau menghapus data siswa. Jika memilih data, pengguna akan mengisi formulir, menyimpan data, dan sistem akan menampilkan hasilnya. Jika memilih hapus data, sistem akan memproses, menampilkan hasil penghapusan. Diagram ini menunjukkan bahwa baik admin dan guru memiliki peran yang serupa dalam mengelola data siswa. Sequence diagram. Yang pertama, login. Sequence diagram ini menggambarkan proses login dalam sistem pengelolaan data siswa oleh admin dan guru. Proses dimulai saat pengguna memasukkan username dan password melalui browser. Kemudian data dikirim ke controller menggunakan metode POST ke endpoint. Controller memanggil fungsi validasi user pada model yang selanjutnya melakukan query ke database untuk mencari pengguna berdasarkan username. Jika ditemukan, maka login berhasil dan pengguna diarahkan ke dashboard. Jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error. Diagram ini menunjukkan alur autentifikasi yang melibatkan interaksi antar komponen utama pengguna, browser, controller, model, dan database. Yang kedua, dashboard. Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika admin atau guru membuka halaman dashboard pada sistem. Proses dimulai saat pengguna mengakses dashboard melalui browser, kemudian mengirimkan permintaan ke endpoint. Permintaan tersebut diteruskan oleh controller ke model melalui fungsi getDashboardData. Model kemudian menjalankan query ke database untuk mengambil data ringkasan dari dashboard. Setelah data diperoleh, model mengembalikan informasi dashboard ke controller yang selanjutnya mengirimkan ke browser untuk ditampilkan kepada pengguna. Yang ketiga, lihat siswa. Sequence diagram ini menggambarkan proses saat admin dan guru ingin melihat daftar murid.
dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna mengklik tombol view di browser kemudian mengirimkan permintaan ke endpoint. Kontrol meneruskan permintaan ini ke model dengan memanggil fungsi model lalu menjalankan query select from murid ke database untuk mengambil seluruh data murid. Setelah data diperoleh, model mengembalikan daftar murid ke controller dan kontrol mengirimkan kembali untuk ditampilkan. Yang keempat, tambah siswa. Sequence diagram ini menggambarkan proses saat admin atau guru menambahkan data murid ke dalam sistem. Proses dimulai ketika admin atau guru mengisi formulir tambah murid melalui browser, lalu mengirimkan data tersebut melalui metode POST. Controller kemudian memanggil fungsi addMurid pada model untuk memproses data yang diterima. Model menjalankan perintah SQL insert into murid ke database untuk menyimpan data murid. Setelah operasi selesai, database memberikan status keberhasilan atau kegagalan, yang kemudian diteruskan dari model ke controller dan dikembalikan ke browser. Yang kelima, edit siswa. Sequence diagram ini menggambarkan proses ketika admin atau guru mengedit data murid ke dalam sistem. Proses diawali dengan memilih murid dan mengklik tombol edit, sehingga browser mengirim permintaan ke controller. Controller memanggil getMurid pada model yang melakukan query select from murid ke database untuk mengambil data murid berdasarkan ID. Setelah dikembalikan, browser menampilkan form edit kepada pengguna. Setelah pengguna mengisi form, browser mengirim permintaan ke controller dengan data yang diperbarui. Controller menuliskan data ke model melalui fungsi update murid dan model melakukan query update murid ke database. Yang keenam, hapus siswa. Sequence diagram ini menunjukkan proses penghapusan data murid yang dilakukan admin atau guru. Proses dimulai ketika pengguna mengklik tombol delete pada browser yang kemudian mengirimkan permintaan delete. Controller menerima permintaan tersebut dan memanggil fungsi delete murid pada model. Model melakukan eksekusi perintah SQL delete from murid ke database untuk menghapus data sesuai ID. Setelah operasi berhasil, database mengembalikan status model yang diteruskan ke controller dan selanjutnya ke browser. Akhirnya, sistem menampilkan hasil penghapusan tersebut kepada admin atau guru. Yang terakhir, cari siswa. Sequence diagram ini menggambarkan alur pencarian data murid yang dilakukan oleh admin atau guru. Proses dimulai saat pengguna mengetikkan kata kunci di pencarian, misal nama murid di browser. Permintaan pencarian dikirim ke controller melalui endpoint getMurid. Controller kemudian memanggil fungsi search murid pada model yang menjalankan query select from murid ke database untuk mencari data murid yang sesuai. Akhirnya, pencarian berupa data murid yang cocok dikembalikan ke database ke model, lalu controller dan akhirnya ditampilkan oleh browser sebagai hasil pencarian kepada pengguna. Diagram ini menunjukkan alur komunikasi antar komponen dalam fitur pencarian murid. Untuk tampilan loginnya seperti ini, ada email dan password, lupa password dan login. Tampilannya cukup simpel. Nah, yang kedua, dashboard admin. Di sini ada total siswanya dan tambah siswa, lihat siswa, cari siswa, edit siswa, dan hapus guru dan hapus siswa. Nah, untuk dashboard guru kurang lebih sama seperti dashboard admin, cuma yang membedakan dashboard guru tidak ada fitur untuk menghapus guru sendiri. Dan selanjutnya halaman data siswa. Di halaman data siswa ada fitur nama-nama jika sudah di input namanya, nomor, nama, NIS,
kelas, tempat, dan tanggal lahir. Dan ada fitur tambah siswa dan cari siswa. Ini untuk tampilan guru dan admin kurang lebih sama. Nah, ini tempat form edit atau tambah siswa seperti ini doang. Ada nama, NIS, kelas, alamat, tempat, dan tanggal lahir, dan ada tombol simpan. Untuk kesimpulan, sistem pengolahan data siswa berbasis CRUD telah dikembangkan untuk memudahkan admin dan guru dalam mengelola data siswa secara efisien dan terstruktur. Fokus pengembangan ke depan meliputi peningkatan keamanan, integrasi sistem dengan sekolah lain, serta penambahan fitur laporan otomatis dan penyimpanan cloud agar sistem lebih fleksibel dan mudah diakses. Ya, cukup segitu saja. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.